Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Malastiawati, NIM 56202001 dari program studi D3 Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dari pengenalan teknologi informasi dengan topik yang pertama software, yang kedua driver, yang ketiga application, yang keempat operating system, yang terakhir utilities. Dalam topik pembahasan yang pertama, kita akan membahas software, yang kedua driver, yang ketiga application, yang keempat operating system, yang kelima utilities. Sebelumnya, software itu apa sih? Software berasal dari bahasa Inggris atau perangkat lunak atau piranti lunak. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Slide berikutnya adalah contoh-contoh dari software. Yang pertama ada Recycle Bin. Recycle Bin untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. Cara kerjanya, jadi ketika kita sudah menghapus file yang tidak diinginkan dan sewaktu-waktu kita membutuhkan file tersebut, kita mencari recycle bin saja agar dapat menemukan kembali file yang telah kita hapus. Yang kedua ada Google Chrome untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Cara kerjanya adalah kita dapat mencari sebuah artikel, kita bisa membrowsing, bisa mencari apa saja dengan menggunakan Google Chrome. Yang ketiga ada Photoshop untuk mengedit foto atau gambar dan memanipulasi gambar digital. Dalam Photoshop ini kita dapat mengedit sebuah foto, bisa juga kita memanipulasi foto tersebut menjadi sebuah karya yang lebih bagus lagi. Yang keempat, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Guna dari Microsoft Word sendiri untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen sama dengan Excel, tetapi Excel lebih berdominan untuk menghitung dengan menggunakan rumus-rumus yang telah disediakan. Berikutnya adalah driver. Driver adalah sebuah software yang bisa menghubungkan antara hardware dengan komputer. Driver digunakan untuk sistem operasi untuk berkomunikasi dengan hardware dari driver itu. Hardware yang terhubung dengan komputer seringkali dibilang khusus, karena itu Windows tidak dapat terhubung secara langsung tanpa adanya driver. Contohnya scanner atau printer. Selanjutnya adalah contoh driver. Yang pertama ada driver pack solution. Cara kerjanya, setelah diinstal, software akan langsung menganalisa dan memberikan opsi terbaik mana driver yang dibutuhkan oleh komputer Anda. Yang kedua, driver booster. Cara kerjanya untuk meningkatkan performa hardware komputer Anda sehingga tak salah bila software banyak digunakan untuk install driver otomatis ini menjadi pilihan para pecinta game. Yang ketiga, driver max. Software install driver yang sederhana, maka driver max bisa menjadi pilihan yang tepat. Pada intinya, driver ini bisa Anda gunakan untuk install driver secara otomatis tanpa perlu satu persatu mencari driver yang tepat. Yang terakhir, driver easy. Cara kerja dari driver tersebut sama seperti sebuah antivirus. Berikutnya adalah pembagian dari software. Software dibagi menjadi 4. Yang pertama, programming language. Yang kedua, application. Yang ketiga, operating system. Yang terakhir, utilities. Di sini kita tidak akan membahas programming language, tetapi kita langsung saja ke application. Aplikasi perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris disebut software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Berikutnya adalah contoh dari
application. Yang pertama Mozilla Firefox. Cara kerjanya untuk masuk jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua CorelDRAW. Cara kerjanya untuk mengedit foto atau gambar dan memanipulasi gambar digital. Yang ketiga, Windows Media Player adalah operasi playback terhadap berkas multimedia digital yang berformat Windows Media Format atau WMA atau WMF atau ASF atau MPG, Audio Player 3 atau MP3 dan beberapa format multimedia digital lainnya. Di sini kita dapat memutar lagu yang kita inginkan. Berikutnya, operating system adalah sistem operasi atau operating system adalah salah satu software atau perangkat lunak yang tugasnya bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja hardware atau perangkat keras serta menjalankan software atau aplikasi di dalam sebuah sistem komputer. Berikutnya cara kerja dari operating system. Yang pertama dari pengguna atau user ke aplikasi atau application ke sistem operasi atau operating system, yang terakhir ke hardware atau perangkat keras. Kemudian contoh dari operating system itu sendiri, yang pertama ada Linux, adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. Cara kerjanya untuk melakukan multitasking, multiprogramming, multiprocessing, dan time sharing. Berikutnya Windows, sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Kemudian MS-DOS mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, menginstalasi hardware pendukung, mengatur posisi input dan output data, memanajemen sistem dalam komputer, memanajemen file, memanajemen direktori. Berikutnya adalah utilities, adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan sistem operasi. Dengan perangkat lunak utilities, pengguna komputer dapat melakukan perbaikan kinerja komputer sehingga komputer dapat berjalan dengan baik dan benar. Contoh dari utilities, yang pertama ada Disk Fragmenter, program utilitas yang menata kembali dan ruang-ruang kosong pada hard disk komputer. Yang kedua, Disk Scanner adalah utilitas yang diinstal pada sistem komputer untuk membaca kesalahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja sistem. Yang terakhir, Firewall, untuk mendeteksi dan melindungi komputer dari usaha komputer lain untuk masuk ke komputer tanpa izin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih.